Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, apakah sudah siap untuk belajar? Ayo ambil pulpen dan bukunya, kita sama-sama belajar. Nah, hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, materinya apa? Materinya pada hari ini yaitu yang ada di bab 7 tentang indahnya ketetapan Allah. Nah, di materi ini, di bab ini, kita akan mempelajari terkait dengan qada dan qadar. Sebelum memulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bagusnya, marilah kita sama-sama berdoa dulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah kecerdasan bagiku. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, sebelum masuk di materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai di bab ini, yaitu bab indahnya ketetapan Allah. Ada 5. Yang pertama yaitu menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menjelaskan jenis qada dan qadar dengan contohnya. Yang ketiga, menjelaskan hikmah iman kepada qada dan qadar. Dan yang keempat, membuat paparan tentang iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap rendah hati, sabar, dan optimis sebagai keyakinan terhadap qada dan qadar. Namun pada pertemuan pada hari ini yang akan kita bahas hanya satu tujuan pembelajaran dulu, yaitu yang pertama terkait dengan menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, apakah semua keadaan dan nasib kita juga ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang sukses? Nah, tahukah kalian makna dari qada dan qadar atau yang sering disebut dengan takdir? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah kalian masih ingat tentang rukun iman? Rukun iman ada 6 kan? Nah, salah satu rukun iman tersebut adalah iman kepada qada dan qadar. Iman artinya percaya atau yakin. Jadi iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6 atau rukun iman yang terakhir. Nah, untuk pengertiannya, Ibu, apa pengertian dari qada? Apa pengertian dari qadar? Untuk qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Nah, sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Nah, Ibu, apa itu zaman azali? Aku baru mendengarnya. Nah, zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh sebelum kita lahir, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan
qada dari masing-masing hambanya. Jadi qada disebut juga dengan sunnatullah yang artinya ketetapan Allah. Nah, kalau pengertian qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Nah, kadar inilah yang sering disebut dengan istilah takdir. Nah, jadi setelah mempelajari tadi qada menurut bahasa dan istilah, qadar menurut bahasa dan istilah, kita akan mengambil kesimpulan bahwa qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sebelum makhluk tersebut ada. Kemudian, pengertian dari qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sudah nyata terjadi. Nah, timbul lagi pertanyaan, yang mana contohnya qada? Yang mana contohnya qadar? Nah, Ibu akan memberikan sebagai contohnya contoh qada ya, bahwa sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan umur kita. Nah, itu umur. Kemudian jenis kelamin, kemudian rezeki, kemudian nasib dan lain sebagainya. Namun meskipun itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha atau berikhtiar dan berdoa agar menjadi ketetapan atau takdir yang baik. Kemudian contoh qadar yang mana? Sebagai contoh qadar, terjadinya kematian salah seorang dari anggota keluarga kita atau terjadinya musibah secara tiba-tiba. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut, maka harus kita terima dengan ikhlas dan sabar dengan keyakinan bahwa semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan untuk setiap hambanya. Nah, kalian tahu tidak bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, alam semesta, berupa kenikmatan ataupun musibah, semuanya tidak terlepas dari pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat 22. Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Nah, artinya apa? Artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi pengertian qada dan qadar menurut surah yang ibu bacakan tadi dapat kita pahami bahwa qada dan qadar adalah segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun
kejadian yang lainnya ya, segala kejadian yang ada di diri kita, baik dalam keseharian ya, baik berupa nasib, rezeki, jodoh, ataupun kematian. Harus kita terima dengan penuh keyakinan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan takdir. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus berusaha dan berdoa agar mendapatkan takdir yang baik. Dan kita tidak boleh menyesali atau berputus asa jika mendapat takdir yang buruk maupun baik berupa musibah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan pasti ada hikmah di balik apa yang kita hadapi. Begitupun sebaliknya, jika kita mendapatkan takdir yang baik berupa kenikmatan, harus kita syukuri dan kita tidak boleh membanggakan diri. Kenapa? Karena segalanya telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan makna iman kepada qada dan qadar. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.